Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang satu apa. Baik anak-anak, untuk hari ini kita coba bahas materi kita yaitu tentang permintaan dan penawaran. Sebelum kita bahas masalah permintaan dan penawaran, kalian harus tahu bagaimana tujuan pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami permintaan dan penawaran. Nah, di sini yang kita ketahui masalah permintaan dan penawaran. Kita sebagai manusia yang kita namakan sebagai Homo economicus, yang artinya manusia itu wajib untuk berusaha. Nah, di mana manusia wajib untuk berusaha di sini, manusia harus melakukan satu kegiatan ekonomi. Antara manusia yang satu dengan manusia yang lain sama-sama saling membutuhkan. Baik, untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama tentang permintaan. Ada yang tahu di antara kalian permintaan itu apa anak-anak? Baik, tolong perhatikan Bu Sulis ya. Permintaan adalah barang yang diminta oleh konsumen dengan berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Nah, jadi harganya ini belum tentu, waktunya juga tidak tentu. Nah, pernahkah kalian mengalami sesuatu hal? Kita misalkan pada saat hari raya, harga barang mengalami kenaikan, misalnya sembako mengalami kenaikan. Apa penyebabnya di sini? Disebabkan oleh jumlah permintaan akan barang mengalami kenaikan. Meskipun permintaan naik, maka jumlah barang yang diminta mengalami kenaikan, harganya pun otomatis mengalami satu kenaikan juga. Itulah penyebabnya, yaitu jumlah permintaan sembako mengalami kenaikan. Nah, kemudian yang berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang. Nah, dari harga barang yang kita ketahui, berapapun jumlah barang yang diminta oleh konsumen mengenai permintaan, maka konsumen ini cenderung akan menurunkan daya beli. Karena kalau harga naik, permintaan akan mengalami satu penurunan. Tapi kalau harga turun, maka barang yang diminta akan mengalami kenaikan. Masyarakat berbondong-bondong untuk membeli barang tersebut. Kemudian yang kedua tentang pendapatan masyarakat. Yang kita ketahui, pendapatan masyarakat itu tidaklah sama, berbeda satu sama lain. Jika pendapatan masyarakat mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang dibelanjakan otomatis akan semakin banyak. Tapi jika jumlah pendapatan masyarakat turun, maka barang yang akan mereka keluarkan otomatis mengalami satu penurunan atau sedikit. Kemudian yang ketiga, selera masyarakat. Yang kita ketahui anak-anak, selera masyarakat pun tidaklah sama. Contoh, ada kala masyarakat yang menyukai untuk anak muda sekarang misalnya KFC. Adanya KFC di sini, maka jumlah permintaan akan barang tersebut makin naik. Tapi selera masyarakat yang rendah, otomatis dia akan makan yang seadanya. Itu namanya selera masyarakat. Kemudian yang keempat mengenai jumlah barang. Jumlah kualitas barang. Yang kita ketahui, masyarakat cenderung akan membeli barang yang mutunya bagus. Dari mutu yang bagus inilah, maka masyarakat cenderung untuk membeli barang-barang tersebut. Tapi kalau mutunya kurang bagus, otomatis masyarakat tidak akan membeli. Jadi diharapkan mutu barang ini bagus. Kemudian yang kelima, harga barang lainnya. Anak-anak, kalian tahu yang namanya sabun cuci ya, untuk cuci baju. Sabun cuci ini kan mereknya berbeda-beda kan. Ada satu mereknya BOM, yang kedua mereknya Rinso atau Soklin. Harga sabun cuci Soklin atau Rinso semakin mahal, sedangkan sabun BOM ini murah. Nah, di sini masyarakat otomatis melakukan satu perbandingan. Jika mereka membeli sabun Rinso, maka harganya mahal. Tapi jika membeli sabun BOM, harganya murah. Nah, sehingga masyarakat cenderung untuk membeli barang yang harganya murah. Nah, bagaimana akibatnya? Berakibat harga barang BOM di sini ya, karena murah, cenderung masyarakat meminta barang yang lebih banyak. Tapi di sisi lain, harga Rinso semakin mahal, maka jumlah barang yang diminta oleh masyarakat berupa Rinso semakin menurun. Nah, itu kemudian yang kita ketahui anak-anak mengenai hukum permintaan. Ada yang tahu kalian mengenai hukum permintaan?
Ada yang tahu? Baik, Ibu jelaskan ya mengenai hukum permintaan. Hukum permintaan di sini yaitu semakin tinggi harga barang, maka barang yang diminta semakin turun. Tapi jika semakin turun harga barang, maka jumlah barang yang diminta akan semakin naik. Ini namanya hukum permintaan. Apa anak-anak hukum permintaan? Saya ulangi lagi, hukum permintaan adalah semakin tingginya harga barang, maka jumlah barang yang diminta semakin turun. Tapi jika semakin turun harga barang, maka jumlah yang diminta semakin naik. Itu namanya hukum permintaan. Baik, sekarang Ibu jelaskan tentang kurva permintaan. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang kurva permintaan. Nah, di sini kalian harus membuat garis vertikal dan horizontal. Terdiri dari gini ya. Kemudian di sini kalian harus membuat untuk harga ya. Kemudian ini barang yang diminta. Atau di sini P, di sini Q. Ini 0. Kemudian harganya berapa? Kita misalkan harganya 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 dan 50.000. Kemudian barang yang diminta misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Tauki ya. Kemudian jika masyarakat meminta barang yang diminta, jika harganya mengalami kenaikan misalnya 50.000, maka masyarakat otomatis akan meminta barang yang jumlahnya sedikit, hanya satu barang yang diminta oleh masyarakat. Karena apa? Harganya naik. Nah, harga turun sebesar 40.000, maka barang yang diminta mengalami kenaikan juga sebesar 2. Jika harga turun lagi sebesar 30.000, maka jumlah barang yang diminta semakin bertambah sebanyak 3. Harga turun lagi sebesar 20.000, jumlah barang yang diminta juga mengalami kenaikan. Harga turun lagi 10.000, maka jumlah barang yang diminta naik lagi sebesar 5. Nah, di sini kalian harus menarik garis dari atas sendiri sampai turun ke bawah. Ini kalian caranya membuat kurva permintaan. Namanya demand ya. Jadi demand atau permintaan. Bagaimana bunyi kurva permintaan? Ya, jadi kurva permintaan turun ya. Jadi bunyi kurva permintaan turun dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, ini anak-anak ya. Silakan kalian pahami ya. Jadi ini cara membuat kurva permintaan dan bunyi dari kurva permintaan. Yang kedua, kita bahas tentang penawaran. Adakah di antara kalian yang pernah pergi ke pasar, baik pasar rakyat ataupun pasar modern? Nah, yang kalian lihat itu apa anak-anak? Otomatis para pedagang yang berusaha untuk menawarkan barang dagangannya. Itu namanya penawaran. Jadi bagaimana usaha dari produsen atau pedagang untuk menawarkan barang-barang dagangannya kepada konsumen. Apa pengertian dari penawaran itu sendiri? Jadi penawaran adalah barang yang ditawarkan oleh produsen dengan berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Namanya penawaran. Nah, kemudian kalian harus tahu beberapa macam faktor yang mempengaruhi penawaran. Di antaranya 1, biaya produksi. Jadi biaya produksi untuk melakukan kegiatan proses produksi. Nah, yang kalian ketahui apa yang dilakukan oleh seorang produsen untuk memproduksi barang, mulai dari bahan baku, bahan penolong ataupun bahan yang lainnya. Oleh karena itu produsen harus tahu. Misalkan seorang produsen memproduksi barang yang mutunya lebih tinggi, barang apa? Di antaranya mobil. Kenapa mobil di sini mereka produksi? Kalau produsen berupaya untuk memproduksi mobil, otomatis membutuhkan biaya produksi yang lebih banyak dibandingkan dengan produsen yang memproduksi air mineral. Nah, satu perbedaan dari biaya produksi. Kemudian yang kedua, mengenai tingkat teknologi.
Apa yang kalian ketahui tentang teknologi? Teknologi ini kalau dalam lingkup pabrik atau perusahaan yaitu mesin-mesin pabrik. Kalau masa lampau anak-anak untuk melakukan proses produksi itu kan banyak menggunakan tenaga manusia kan. Nah di era globalisasi seperti sekarang ini, produsen cenderung untuk memproduksi barang menggunakan tenaga mesin. Nah adanya teknologi di sini diharapkan yang diproduksi oleh perusahaan menghasilkan lebih banyak barang. Lebih banyak barang ini otomatis barang yang akan mereka jual kepada masyarakat, nah, otomatis lebih banyak dibandingkan dengan menggunakan tenaga manusia. Kemudian yang ketiga, harapan harga masa depan. Nah, harapan harga masa depan ini cenderung produsen menginginkan harga ke depannya itu lebih tinggi dibandingkan harga yang sekarang. Nah, kemudian kalian harus tahu faktor-faktor yang mempengaruhi dalam non-ekonomi. Yang keempat, faktor non-ekonomi ya. Apa saja faktor non-ekonomi? Produsen harus tahu jika satu ada bencana alam, apa yang akan dilakukan oleh produsen. Nah, otomatis produsen ini berupaya untuk mengurangi proses produksi. Contohnya ada corona atau COVID-19 anak-anak. Nah, ini produsen akan mengurangi jumlah barang yang diproduksi. Kemudian yang kedua, masalah larangan impor. Pemerintah sudah membatasi larangan impor. Mengapa demikian? Karena adanya bencana alam di sini, maka pemerintah berupaya untuk melarang kegiatan impor selama Indonesia bisa memproduksi sendiri. Buat apa kita membutuhkan barang-barang impor kalau toh kita bisa memproduksi sendiri? Kemudian yang ketiga, kebijakan pemerintah. Yang kita ketahui, kebijakan pemerintah itu ada kuota, ada dumping, ada yang namanya tarif pajak. Nah, ini namanya kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah di sini yang pertama anak-anak harus kalian ketahui. Nah, bagaimana pemerintah berusaha membantu produsen, terutama produsen yang baru berdiri. Jadi pemerintah memberikan subsidi, namanya kebijakan pemerintah. Kemudian ada pemerintah memberikan bantuan berupa penetapan harga. Jadi harga di sini diharapkan lebih murah. Nah, dan juga yang lainnya. Kemudian bagaimana bunyi dari hukum penawaran? Bunyi dari hukum penawaran adalah jika barang yang ditawarkan mengalami kenaikan disebabkan oleh permintaan akan barang mengalami kenaikan. Istilahnya, jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan mengalami kenaikan. Jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diproses produksi oleh perusahaan mengalami penurunan. Ini namanya hukum penawaran. Untuk kurvanya Ibu gambarkan ya. Sekarang Ibu coba jelaskan tentang bagaimana cara membuat kurva penawaran. Ada garis vertikal dan horizontalnya anak-anak. Nah ini termasuk P-nya, jumlah harga yang ditawarkan ya. Kemudian yang ini Q, jumlah penawaran. Nah ini 0. Nah jadi ini mengenai harga. Misalnya di sini seperti yang tadi 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000. Kemudian barang yang ditawarkan 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika harga mengalami kenaikan, maka produsen cenderung untuk memproduksi barang lebih banyak. Jika harga mengalami kenaikan, ini ya harga mengalami kenaikan, maka produsen cenderung untuk memproduksi barang lebih banyak. Nah ini termasuk penawaran ya. Kemudian jika harga semakin turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga semakin sedikit. Begitu pula sebaliknya ini anak-anak. Harga barang 10.000, maka barang yang ditawarkan otomatis sedikit atau barang yang diproduksi. Kita tarik garis kurva penawaran. Namanya supply atau penawaran. Nah, bagaimana bunyi hukum penawaran? Bunyi hukum penawaran, jika harga naik, maka
jumlah barang yang ditawarkan akan mengalami kenaikan. Nah, begitu pula sebaliknya. Nah, jika harga mengalami penurunan, otomatis barang yang ditawarkan akan semakin sedikit. Nah, ini namanya hukum penawaran. Nah, ada tugas untuk kalian ya. Tugas yang pertama, kalian membuat kurva permintaan. Yang kedua, buatlah kurva penawaran. Dan yang ketiga, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Dan yang keempat, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Dan yang kelima, sebutkan bunyi dari hukum permintaan dan hukum penawaran. Jadi itu saja tugas kalian. Jika kalian kurang jelas, kalian bisa menghubungi Bu Sulis. Karena materi sudah habis, kita ketemu lagi minggu depan, yaitu tentang harga keseimbangan pasar. Ibu akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.